Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini kita pertemuan yang kedua. Saya pengen banget kalian pegang, maksudnya saya pengen banget apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar bisa ditangkap dengan baik, karena ini dasar banget dan biasanya akan dipakai atau ditanyakan sampai nanti di sidang tugas akhir. Baik, kalian sudah baca PDF-nya, sudah lihat videonya. Sebenarnya emang DPR-nya aja yang mencari kesempatan di tengah corona ini. Terima kasih. Masih ada. Tadi sudah dikatakan bahwa hal ini kontra terhadap pemesanan. Di Radio Islam. Terima kasih Ali atas pandangannya. Mungkin dari yang lain, Arizal, boleh? Oke, pertama, kamu mesti mengenal bagian-bagian dari pesawat. Jadi, kalau kalian punya model pesawat, apakah mainan atau replika, itu baik banget supaya pas belajar aeronautika itu tahu fisik pesawatnya. Saya sarankan sih yang belum punya ya beli dari sekarang, karena akan dipakai sampai nanti kelas 3, apalagi pada saat menjelang sidang tuh kadang-kadang pertanyaannya lah pertanyaan dasar, yaitu pertanyaan tentang pengantar aeronautik. Oke, kita mulai aja ya. Jadi secara umum pesawat memiliki komponen utama, yaitu yang disebut fuselage. Ini fuselage, diterjemahkan sebagai badan pesawat. Tentu saja fungsi fuselage adalah untuk menyimpan orang atau barang gitu ya. Jadi bisa passenger, bisa kargo. Kemudian ya inti paling pokok dari fuselage adalah untuk volume di mana kita bisa menyimpan sesuatu. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah sayap. Oke, wing. Sayap, ada yang tahu sayap fungsinya buat apa? Yang tahu langsung ngomong aja. Buat menghasilkan daya angkat sama menyimpan fuel. Yes, good. Gaya angkat dihasilkan dari sayap. Oke, itu kedua. Kemudian yang tiga, itu yang pokok berikutnya adalah empenas. Oke, kata kuncinya sudah saya kirim lewat WA tadi. Empenas atau bagian ekor terdiri dari ada ekor vertikal, ada ekor horizontal. Fungsinya adalah untuk kestabilan, seperti itu. Baik, itu 3, 4, tentu saja supaya bisa maju ke depan, dia harus memiliki engine. Ini engine, ya kan? Atau kita seringnya menyebutnya power plant. Terus, kalau kita punya pesawat, ya jelas dia harus bisa take off dan landing, maka butuh landing gear. Itu 5 komponen penting atau 5 komponen utama pesawat. Sekali lagi ada fuselage, ada wing, ada empenas, bagian ekor sini, kemudian ada power plant, dan ada landing gear. Ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Tentang terbangkitnya gaya angkat, itu hal pokok berikutnya. Seperti yang di video yang saya sampaikan, pada saat pesawat ada di ujung landasan, yaitu di ujung runway, dia kan dalam posisi berhenti. Tepatnya kalau di mobil tuh dipasang rem tangan, kayak gitulah kira-kira. Jadi remnya pasang sehingga posisinya berhenti, engine sudah nyala, oke, tapi posisinya berhenti di ujung landasan. Kemudian begitu dia sudah dapat aba-aba dari tower, dari ATC untuk dia terbang, maka dia brake release. Oke, maka tadi saya umpamakan seperti rem tangan mobil. Jadi brake release itu istilahnya adalah
brake release, remnya diangkat, maka pesawat mulai maju ke depan, gitu, di landasan. Kemudian tentu saja pilotnya menarik throttle gas, throttle engine-nya, sehingga makin lama makin cepat. Setelah itu ya tentu saja dia akan bisa naik ke atas gara-gara ada gaya angkat. Nah, pada saat tadi brake release, itu kan awalnya pesawat diem. Begitu brake release, pesawat mulai maju ke depan. Seperti yang dijelaskan di video yang saya tunjukkan itu, karena ada vektor kecepatan udara dari atas dan bawah sayap yang berbeda, ingat vektor, ada arahnya, maka di ujung landasan itu akan timbul starting vortex. Oke, seperti yang ditunjukkan di video, starting vortex itu akan diam di ujung landasan, terus berputar. Ingat pelajaran fisika ya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi, kalau tidak ada gangguan apapun, maka selamanya akan ada di situ. Tentu saja, alam itu tidak ideal, kan ada angin, perubahan tekanan, perubahan suhu, maka lama-lama ya hilang. Oke, sekali lagi, starting vortex-nya di ujung landasan, kemudian ingat pelajaran fisika, kan awalnya nggak ada apa-apa. Awalnya pesawatnya diem, kemudian pesawatnya bergerak, ada starting vortex. Menurut fisika nggak boleh terjadi seperti itu. Kalau awalnya 0, berarti harus 0 juga. Karena starting vortex-nya misalnya berputar, katakanlah melawan jarum jam, maka nanti akan ada vortex atau putaran yang searah jarum jam. Supaya kalau nanti dijumlah nilainya 0. Gitu. Momentum putarnya 0. Nah, momentum putar yang mengitari sayap ini yang disebut sebagai bound vortex. Vortex yang melekat. Melekat di mana? Melekat di sayap pesawat. Oke, sampai situ ada yang bertanyain. Oke, kalau belum bisa membayangkan, nanti di rumah nyobain, kalau ada minuman kopi misalnya, kamu gerakan sendok, ujung sendoknya, kamu gerakan. Maka kamu akan melihat ada 2 vortex berputar. Seperti itu. Oke, sampai situ ada yang bertanyain. Kalau nggak ada, lanjut. Nah, gara-gara ada bound vortex yang muter searah jarum jam tadi, katakanlah begitu, muter begini di sayap, maka kalau ada aliran free stream atau udara bebas dari depan pesawat, dia kan sebagian akan ada di atas sayap, sebagian ada di bawah sayap. Yang di atas sayap itu akan ditambah dengan vektor kecepatan bound vortex yang arahnya ke belakang juga. Jadi arah angin yang ke belakang ditambah bound vortex yang arahnya ke belakang, jadi makin besar. Sebaliknya, yang mengalir di permukaan bawah, itu arahnya kan ke belakang, sementara bound vortex-nya arahnya ke depan sayap, sehingga nanti bersifat mengurangi. Ingat, kecepatan adalah vektor. Kalau arahnya berbeda, maka diselisihkan atau dikurangkan. Dengan demikian, maka yang udara yang di atas permukaan sayap itu menjadi lebih cepat, sementara udara yang di bawah sayap menjadi lebih lambat. Di video ada ditunjukin kan, kesalahan beberapa pelajaran di sekolah menengah menyatakan bahwa udara dari atas sama yang dari bawah itu akan ketemu bareng. Itu kesalahan yang lumayan fatal, karena di video ditunjukin bahwa udara yang di atas itu akan selalu nyampe di belakang lebih cepat daripada udara yang mengalir di bawah. Sudah dibuktikan pakai video kecepatan tinggi. Oke, kalau sudah sampai situ, udah terakhir adalah persamaan atau prinsip Bernoulli. Ingat prinsip Bernoulli ya, jadi Bernoulli itu bercerita tentang tekanan. Tekanan total adalah ada 2 kan, yaitu tekanan statik ditambah tekanan dinamik. Ini pelajaran SMA nih, kelas 11. Bernoulli menyatakan tekanan total adalah tekanan statik ditambah tekanan dinamik. Tekanan dinamik itu sesuai dengan namanya dinamik, bergerak, berarti ada hubungannya dengan kecepatan udara. Kalau yang di permukaan atas itu kecepatan udaranya lebih tinggi daripada permukaan di bawah sayap, maka tekanan dinamik di atas lebih besar daripada tekanan dinamik yang di bawah sayap. Oke.
Sesuai dengan persamaan tadi, kalau tekanan dinamiknya gede, berarti tekanan statiknya kecil. Sebaliknya yang di bawah, tekanan dinamiknya kecil, maka tekanan statiknya besar. Artinya, yang di bawah sayap itu tekanannya mendorong ke atas begitu, karena besar. Positif begitu matematiknya. Sedangkan yang di bagian atas ini, tekanan dinamiknya arahnya ke atas, atau secara matematik kita nyebutnya negatif. Jadi sekali lagi yang di bawah itu tekanan positif, yang di atas tekanan negatif. Itu matematiknya. Bahasa Inggrisnya, yang di bawah itu pressure, tekanan, yang di permukaan atas itu suction, hisapan. Jadi yang di bawah menekan ke atas, yang di atas menghisap ke atas. Efeknya adalah sayapnya terangkat ke atas. Sampai situ ada yang mau tanya ini? Oke, nggak ada. Kalau ada detail yang masih bingung, nanti kita bisa diskusi lewat forum diskusi. Baik, sekarang masuk ke konsep berikutnya. Pesawat memiliki 6 derajat kebebasan, 6 degree of freedom. 6 itu apa aja? 6 itu 3 adalah gaya, yaitu gaya ke arah sumbu X, ke depan gitu misalnya, gaya ke samping kanan, sumbu Y, dan satu lagi adalah gaya dalam arah atas dan bawah, sumbu Z. Itu jadi ada 3 gaya. 3 lagi adalah berupa momen. Momen sumbu X, momen terhadap sumbu X gitu. Momen terhadap sumbu Y begini, dan momen terhadap sumbu Z begini. Oke, jadi sekali lagi ada 3 gaya, ada 3 momen, berarti semua ada 6. Oke, pelan-pelan. Kalau mobil bergerak ke depan, berarti ada gaya ke depan, ke arah sumbu X. Mobil boleh ke arah kanan, boleh ya, belok kanan atau belok kiri. Mobil boleh ke atas? Nggak boleh punya mobil terbang gitu. Oke, mobil boleh gini, berputar terhadap sumbu X. Ada Pak di film, oke, boleh, tapi itu tidak boleh dilakukan di jalan. Apakah mobil boleh belok ke kanan, kiri? Boleh, ya kan? Yo. Apakah mobil boleh ini pitch up, pitch down? Nggak boleh, kecuali untuk pertunjukan. Kalau di motor namanya wheelie gitu kan, tapi kan nggak boleh selamanya. Oke, nah pesawat tuh boleh melakukan itu semua. Pesawat juga bisa mundur ke belakang kan, kalau dia berupa helikopter. Ada satu hal yang menarik, kalau naik mobil, maju ke depan, maka hidung mobilnya ke depan kan. Kalau pesawat enggak, saya gimana ngejelasinnya? Gini nih, hidung pesawatnya arahnya ke atas, tapi pesawat boleh terbangnya begini, gitu. Jadi hidungnya tetap ke depan, tetapi pesawatnya miring begini, boleh. Bahkan kalau kamu perhatikan di video-video, ada pesawat gitu terbang, biasanya pesawat tempur itu emang keren kalau didemonstrasikan. Terbang begini kan, terus dia pesawat yang di sebelah sana dia akan muter begini. Jadi hidungnya tetap ke depan, tetapi posisi sayapnya dia seperti ini, dia melakukan gerakan seperti ini. Kemudian hilang, terus nanti satu lagi melakukan hal yang sama, hilang gitu kan. Hidungnya tetap ke depan, tetapi pesawatnya sendiri bergerak seperti ini. Nah, pesawat itu seperti itu, bisa seperti itu. Jadi 6 derajat kebebasan semuanya bisa dilakukan oleh pesawat. Sampai situ ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, sekarang berikutnya tentang gaya-gaya. Tadi pesawat bisa terbang, oke, memiliki gaya angkat yang arahnya ke atas gini kan.
titik pusatnya, ingat lagi pelajaran vektor, kan ada titik tangkap gaya, ada ujungnya gitu kan ya. Titik tangkapnya itu di center of aerodynamic atau aerodynamic center, oke, AC. Ujungnya itu arahnya ke atas, itulah lift. Kita nyebutnya sebagai gaya angkat. Gaya angkat terutama dihasilkan oleh sayap. Oke. Tetapi pesawat juga memiliki apa yang disebut sebagai gaya hambat. Drag. Arahnya ke belakang. Kita nyebutnya gaya hambat. Nanti ada pelajaran khusus ngejelasin kenapa nyebutnya gaya hambat, bukan gaya tahan gitu ya. Oke, itu gaya yang kedua yang penting. Yang ketiga, ingat pesawat tadi bisa terbang, bisa fly, bisa ngapung, bahasa Sundanya ngapung, itu karena ada gaya angkat di sayap. Ingat ya, itu yang disebut terbang. Tetapi untuk maju ke depan, dia butuh yang disebut engine, propulsion system, atau power plant. Engine ini arahnya ke belakang, gas dorongnya, kecepatan jetnya. Ingat pelajaran fisika lagi, hukum Newton ketiga. Kalau ada dorongan jet ke belakang, maka nanti pesawatnya maju ke depan. Ini yang disebut sebagai thrust. Kita menggambarkan thrust-nya arahnya ke depan, gaya dorongnya ke depan. Tetapi prinsip kerjanya adalah ada gaya atau kecepatan jet yang arahnya ke belakang, reaksinya berupa pesawat maju ke depan. Oke, sekali lagi, thrust itu dilambangkan ke depan, disebut gaya dorong. Oke, yang keempat yang penting, juga lagi-lagi belajar fisika. Kan ada pesawat yang gede kayak gini kan bisa dianggap sebagai satu titik massa, yang kita sebut sebagai titik massa tersebut terletak pada, begitu bahasa yang benar, titik berat pesawat. Jadi sekali lagi, seluruh massa pesawat ini boleh disimulasikan atau bisa dianggap sebagai satu massa titik yang kita sebut titik itu sebagai center of gravity, pusat gravitasi. Nah, dari situ ketarik percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah. Itu yang kita sebut sebagai gaya berat atau weight. Jadi sekali lagi, ada 4 gaya yang penting, yaitu gaya angkat, lift, ke atas, gaya hambat ke belakang, drag, gaya thrust itu sejajar engine ke depan, dan gaya berat arahnya ke bawah. Kalau gaya berat titik tangkapnya di center of gravity, kalau lift dan drag itu titik tangkapnya di aerodynamic center, yaitu di sayap. Kalau thrust tentu saja titik tangkapnya di engine-nya. Seperti kalian tahu, engine seperti ini kan posisinya sejajar fuselage. Tapi kalau engine yang kayak gini, sejajar juga, tapi posisinya kan berbeda. Nanti ada pesawat yang engine-nya di bawah, ada yang engine-nya di atas. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Bapak, saya boleh tanya, Pak? Boleh, stop. Terkait weight and balance, Pak, kalau pendapatan center of mass dan center of lift, itu kalau saya ingatnya sih center of mass itu harus di depan center of lift ya, Pak ya? Atau betul kan ya, Pak, seperti itu ya harusnya konsepnya? Iya, betul. Takutnya saya kebalik. Itu untuk pesawat yang stabil. Itu nanti ada pelajarannya minggu kesekian tentang kestabilan pesawat. Oke, tapi betul. Tapi sementara itu dulu. Nanti kita bahas lebih dalam pas pelajaran mekanika terbangnya. Oke, ada yang lain yang mau tanyain? Kalau nggak ada, sekarang sekali lagi untuk menyamakan istilah. Ini tadi kan ada center of gravity, oke, di tengah-tengah pesawat, kira-kira begitulah.
Kemudian dari titik itu ke depan, itu yang kita sebut sebagai sumbu X. Oke. Kesepakatannya, sumbu Y itu arahnya sayap titik center of gravity ke sayap sebelah kanan. Ingat kanan. Kenapa kanan? Udah sepakatnya begitu. Oke, setelah itu pakai aturan tangan kanan. Pelajaran fisika lagi. Ingat yang kayak gini nih. Ya kan? Waktu belajar kemagnetan, ada jempol itu sumbu X, kemudian ada telunjuk itu sayap sebelah kanan, maka satu lagi tangan arahnya tangan tengah kita, jari tengah kita itu arahnya ke bawah. Itu sumbu Z. Jadi sekali lagi sumbu X positif ke depan, sumbu Y positif itu sayap yang sebelah kanan sini. Maka sumbu yang ketiga itu sumbu Z arahnya ke bawah. Itu kalau ngebahas gaya. Sekarang kalau ngebahas momen, ingat momen itu adalah gaya dikali lengan momen. Kalau momen, ingat lagi induksi magnet. Kalau jempol itu sumbunya, sumbu X misalnya, maka jari-jari tangan itu adalah momennya, putarannya. Jadi sekali lagi, ke depan nose gini arah sumbu X, maka putaran tangan ini adalah putaran momen positif. Jadi kalau ada pesawat gerakannya seperti ini, kalau dilihat dari belakang kayak gini, gitu. Jadi belok ke arah kanan ini, kita nyebutnya rolling. Dan itu positif. Rolling positif, yaitu rolling ke kanan. Kalau kita bahas sumbu Y, arahnya ke sayap sebelah kanan, maka putaran positifnya begini kan, gimana saya? Nah, gini toh. Jadi sekali lagi, ini pesawatnya, sumbu Y positifnya arahnya ke kanan sayap, jempolnya, maka jarinya muter begini kan. Jadi muternya seperti ini. Ini yang disebut sebagai pitch positif. Oke, atau pitch up. Pitch up begini. Kebalikannya itu disebut pitch down. Oke. Yang ketiga, tadi sumbu Z arahnya ke bawah, jempolnya ke bawah. Maka aturan tangan kanannya muter begini toh. Jari-jarinya muter begini. Jadi kalau belok ke kanan begini, kita nyebutnya belok positif. Beloknya disebut yaw. Yaw positif berarti ke arah kanan. Nah, istilahnya itu, jangan nggak usah diterjemahin. Nanti aneh kalau diterjemahin. Ya kan? Pitch up kayak gini, pitch positif. Kalau kamu terjemahin jadi mendongak, nggak boleh. Kamu mendongak begini kan? Ini mendongak. Pesawat tidak boleh kepalanya mendongak ke atas, badannya tetap begini. Ya kan? Makanya istilah mendongak tidak cocok. Jadi bilang aja pitch up, pitch down. Rolling kalau diterjemahkan mengguling kan jadi aneh. Mengguling. Nah, boleh. Yawing. Diterjemahinnya apa? Menoleh. Kalau kamu lagi jalan, dipanggil temanmu dari belakang, kamu menoleh. Kan? Pesawat tidak boleh menoleh. Jadi, kepalanya aja menengok ke belakang gitu. Oke, jadi makanya udah nggak boleh lah. Jangan pakai istilah Indonesia. Udah. Roll, pitch, yaw. Oke, sekarang bagaimana supaya bisa roll, pitch, yaw? Untuk roll, kelihatan nggak nih? Ini kan kalau kamu punya model pesawat yang bagus, kan di sininya ada ini kan, ada ada bidangnya kan. Yang saya sebut atau kita sebut sebagai bidang kendali, flight control surfaces atau control surfaces. Ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai aileron.
Aileron berarti ada di sayap kiri dan kanan. Aileron ini yang menyebabkan pesawat bisa rolling. Bagaimana caranya rolling nanti pas pelajaran mekanika terbang. Intinya sekarang ngerti pesawat bisa rolling positif begini gara-gara ada aileron. Oke. Pesawat bisa pitch up atau pitch down karena ada bidang ganti pesawat, bidang elevator di sini. Kelihatan nggak? Yang ini nih. Ini kan kalau kamu punya model yang bagus nanti ada apa bidangnya digambarkan. Ini adalah elevator. Elevatornya didefleksikan, diturunkan ke bawah atau dinaikkan ke atas tergantung niatnya mau gimana. Nah, itu menyebabkan dia pitch up atau pitch down. Oke. Yang ketiga, pesawat yawing. Yawing, kiri atau yawing kanan atau yawing kiri. Karena dia memiliki rudder. Ini nih, rudder. Bidang yang di atas ini. Bidang kendali yang di atas ini. Itu yang menyebabkan dia yawing ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi, cara yawing, rolling, pitchingnya nanti ada pelajaran khusus. Yang penting sekarang paham ada bidang kendali, bidang kendalinya itu menyebabkan pesawatnya melakukan gerakan berupa momen, yaitu rolling, kemudian pitching, dan yawing. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Bapak maaf, ini ada mahasiswa yang izin masuk. Ya, sorry. Ya. Oke. Sekalian bertanya juga, Pak. Silakan. Nanti kita belajar rotary wing juga, Pak. Rotary wing boleh nanti di bagian terakhir. Jadi berarti di minggu ke-8 gitu ya. Gitu. Helikopter, quadcopter. Yang lain ada yang mau nanya? Oke, apalagi? Coba lihat catatan WA-nya. Apalagi yang perlu segera disampaikan? Oke, tadi teman-teman bilang helikopter itu helikopter disebut rotary wing. Kalau pesawat kayak gini disebutnya fixed wing. Kemudian nama prodi kita udah benar, yaitu aeronautics. Karena kita ngebahas pesawat udara. Kita nggak ngebahas tentang satelit, alami kayak bulan, kita nggak ngebahas planet atau ngebahas satelit buatan, ngebahas roket, itu adalah bahasan astronautics. Oke, ITB sudah benar namanya teknik dirgantara karena ngebahas aeronautics dan astronautics. Mulai sekarang kita nyebutnya pesawat udara, aircraft, bukan kapal udara. Kapal udara itu airship. Airship itu kalau yang sering nonton bola mungkin tahu ya, kan kadang ada pesta pembukaan gitu ya, pakai kameranya dipasang di airship, yang bentuknya balon kayak cerutu itu, yang terbang di atas stadion. Nah, itu airship. Jadi jangan menerjemahkan sebagai kapal udara. Kapal udara itu airship. Ingat lagi pelajaran fisikanya, airship itu menggunakan hukum Archimedes, kayak apung. Sementara kita pesawat udara atau aircraft menggunakan prinsip Bernoulli. Kemudian tadi 4 gaya sudah dijelasin. Kemudian ada fuselage, itu bahasa yang biasa dipakai sampai landing gear. Kemudian ada airfoil. Airfoil adalah penampang melintang sayap. Ini sayap. Kalau saya potong melintang begini, nanti hasilnya penampangnya itu yang disebut airfoil. Di video udah jelas ya bentuknya seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Angle of attack, sudut serang. Pesawat atau sayap itu bisa terbang, bisa dapat gaya angkat tuh karena ada 2 alasan. Alasan pertama karena kalau misalnya ini bidang datar ya, sejajar landasan misalnya, dia sayapnya harus memiliki sudut serang begini. Oke, itu alasannya pada saat pesawat take off
itu posisinya seperti ini, supaya ada sudut serang. Jadi gimana? Ini aliran udaranya. Nah, sudut yang dibentuk antara aliran udara dengan chord line ini, itu yang disebut sebagai sudut serang. Jadi syarat supaya ada gaya angkat harus membentuk sudut serang. Itu satu. Yang kedua, saya juga udah tulis istilahnya camber. Camber itu kelengkungan. Nanti ada pelajarannya lagi khusus, tapi sementara gini. Ini bidang kalau saya lengkungkan, gini. Ini namanya camber. Airfoil itu membentuk camber, jadi melengkung. Nanti bisa dilihat di di Google. Kamu cari pesawat-pesawat zaman dulu itu dia bentuknya terbuat dari bidang, tapi dilengkungkan begini. Melengkung. Itu namanya camber. Jadi camber itu kelengkungan, gitu ya. Nah, itu dua syarat ya. Jadi syarat pertama ada angle of attack, syarat kedua membentuk camber. Kemudian tadi saya udah jelasin tentang aileron elevator rudder menghasilkan roll pitch yaw. Sudah ngejelasin 6 degree of freedom, sudah ngejelasin bedanya center of gravity dengan aerodynamic center. Aerodynamic center hubungannya dengan aliran udara. Aliran udara yang mengenai sayap yang menghasilkan gaya angkat. Sedangkan center of gravity hubungannya dengan massa. Makanya center of gravity sering dibingungkan dengan pusat massa gitu ya. Ini nanti kita bahas khusus nanti. Tapi intinya berkaitan dengan massa. Kemudian starting vortex tadi udah jelasin. Nanti coba langsung di rumah kamu gerakin sendok di air kopi atau air teh, nanti kelihatan pusarannya. Bound vortex tadi vortex itu ulakan, sesuatu yang bergerak mengulak begitu, itu vortex. Bound vortex itu nempel di sayap sampai pesawatnya mendarat. Di video udah dijelasin, kalau pesawatnya airfoilnya berhenti langsung bound vortex-nya terlepas. Kemudian ada tip trailing vortex. Ini ada sayap yang dekat dengan body, itu yang disebut sebagai wing root. Sedangkan yang di ujung ini namanya wing tip. Nah, di wing tip ini ada vortex muter gitu. Makanya disebut tip trailing vortex. Nanti ada pelajaran khususnya. Kemudian istilah yang lain, ada take off. Take off itu tinggal landas. Itu bahasa yang tepat. Karena kalian mahasiswa aeronautik ngomongnya harus benar. Bukan lepas landas. Karena landasan itu bukan dilepas dan dipakai. Ya kan? Landasan itu ditinggal. Kamu pergi dari Bandung ke Jakarta, kamu meninggalkan Bandung. Makanya disebut tinggal landas. Landasannya ditinggal. Bukan dipakai atau dilepas. Oke. Nah, kemudian cruise. Cruise itu terbang jelajah. Terbang jelajah. Nanti di pelajaran fisik, kalian udah belajar di kelas 10 ya. Itu ada pelajaran gerak lurus beraturan kan, nah itu cruise tuh. Terbang jelajah, kemudian terakhir landing, istilahnya atau terjemahannya adalah mendarat. Melaut, nelayan melaut, jadi nelayan menuju laut. Pesawat mendarat, pesawatnya menuju darat. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai situ? Oke, masih ada 2 menit lagi, 2 detik lagi. Yang paling penting tadi ada gaya apung, itu balon, dan airship itu pakai gaya Archimedes, gaya apung. Kemudian ada hukum Newton ketiga, reaksi, aksi sama dengan reaksi, roket. Roket tuh dia begini kan, jadi gaya dorong roketnya ke bawah, si roketnya naik ke atas. Itu juga, prinsip itu juga dipakai di hovercraft. Oke, kalau masih belum tahu, nanti googling, cari hovercraft itu bentuknya kayak apa. Kemudian, prinsip Bernoulli yang dipakai di pesawat. Jadi ada gaya apung, atau gaya Archimedes, ada hukum Newton ketiga, aksi dan reaksi, dan ada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli tadi, pada prinsipnya,
pada intinya gitu, Bernoulli itu cerita tentang tekanan. Tekanan total sama dengan tekanan statik dan tekanan dinamik. Tekanan dinamik itu ada hubungannya dengan kecepatan udara. Oke, kayaknya sampai situ aja. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, Makasih, Pak. oke, sama-sama.